Hai guys, ketemu lagi. Kali ini gue mau bahas anime baru summer yang tak kalah seru dari anime isekai lainnya. Judulnya lumayan panjang. Gue coba baca ya. Kalau salah sebut jangan diketawain loh. Janji ya, jangan ketawa. Judulnya adalah Rakude Kenja no Gakuin Musou Nidome no Tensei S-Rank Cheat Majutsushi Boken Roku. Ya pokoknya itulah. Oke lanjut. Karena episode 1 dan 2-nya sudah tayang, gue loncat ke spoiler episode ketiganya ya. Stay tune. Episode dibuka dengan pemandangan halaman latihan luas di tengah bangunan akademi yang megah, dikelilingi lorong-lorong berlantai ubin dan balkon bertingkat. Di sana, beberapa orang sudah bersiap untuk sesi latihan atau uji coba. Seorang pemuda berambut gelap, Eptal, berdiri tegak dengan perlengkapan latihan yang baru dipasang. Lawan sekaligus pelatihnya berbicara dengan nada tegas. "Kau paham, Eptal?" Dan dijawab dengan singkat, "Iya." Frazier mengingatkan dengan suara rendah. Kak Joachim diketahui memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang sejak masa sekolahnya dulu. Meski banyak yang menganggapnya kasar, kemampuannya nyata. Sambil mengencangkan ikatan pelindung di pinggangnya Eptal, ia menambahkan, "Hati-hatilah, meskipun ini hanya pertandingan uji coba." Di tengah arena pertempuran yang penuh kekacauan dan darah, terlihat sosok Joachim, berusia 15 tahun, berdiri tegak di antara lawan-lawannya yang sudah jatuh satu persatu. Catatan singkat menyebutkan, kemampuannya hampir setara dengan tingkat ahli, jauh melampaui batas kemampuan remaja biasa. Frazier kembali menjelaskan, ia bukan tipe yang akan mengalah kepada siapapun hanya karena lawannya masih pemula. Bahkan, gayanya tidak jauh berbeda dengan kepala sekolah Mauriat. Di dalam hati, Eptal berpikir, jadi, jika aku mencoba mengalahkannya begitu saja, mustahil rasanya. Pikirannya semakin bingung. Kenapa dia harus membenci kami? Dan aku sejauh itu? Saran singkat terdengar lagi. Jika kau merasa hal ini tidak mungkin dilakukan, serahkan saja dan menyerahlah sekarang. Ia hanya menjawab pelan, "Baiklah." Joachim berdiri di seberang halaman, memegang dua bilah latihan dengan senyum mengejek dan tertawa keras. "Haha, kau tahu kan? Kau takkan bisa lari pulang ke rumah lagi sekarang, bocah." Eptal tetap tenang dan tidak bergeming, lalu menjawab dengan tegas, "Aku tidak berniat melarikan diri." Senyuman jahat itu makin melebar di wajah botak itu. Ia tampak sangat puas, karena akhirnya bisa melampiaskan niat jahat yang sudah disiapkannya sejak lama. Eptal menatapnya tanpa berkedip, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Eptal mengangkat pedang kayu yang diserahkan kepadanya. Perasaan kaget menyelimuti dirinya. Untuk sekedar pedang kayu biasa, benda ini jauh lebih berat dan keras dari yang seharusnya. Apa ini? Joachim tersenyum dingin dan menjelaskan dengan nada mengancam. Ini terbuat dari kayu yang sangat keras, jarang dipakai untuk latihan biasa. Jika kau memukul orang dengan kekuatan penuh, tulang bisa patah seketika. Dan jika kena kepala, tengkorak pun bisa hancur seperti kaca. Latar belakang berubah menjadi bayangan tengkorak yang mengerikan. Jelas bahwa ini bukan sekedar uji coba biasa, melainkan jebakan yang berbahaya. Joachim mulai bergerak maju sambil melontarkan kata-kata penghinaan yang kasar dan tajam. Dalam hal kebodohan, ibu dan anak memang sama saja. Sama-sama bodoh dan tidak berguna. Ia mengerang marah saat memegang senjatanya, sementara Eptal hanya berdiri diam menatapnya dengan tatapan dingin dan tenang namun penuh ketegasan. Lelaki itu terus menyuarakan kebenciannya. Seharusnya sejak awal aku yang mendidikmu secara pribadi, karena aku Joachim, anak tertua keluarga utama, dan pasangan ibu anak ini hanyalah sekumpulan orang bodoh. Eptal hanya bertanya tenang, "Memang apa maksud semua ucapanmu itu?" Tanpa terguncang sedikit pun. Ingatan masa lalu terlintas di benak. Ibunya, wanita yang lembut namun penuh luka,
sedang memohon di hadapan sang adipati dengan air mata mengalir di pipi. Aku memohon kepada ayahku dengan sekuat tenaga agar anak ini tidak dihukum atau diasingkan, meski kelahirannya tidak direncanakan. Namun, jawaban yang diterima hanyalah penghinaan. Tak ada satupun yang mau menganggap kalian berdua ada. Sejak hari pertama kalian muncul, kalian tak lebih dari sampah. Ia bahkan menyebutnya dengan kata-kata yang sangat kasar dan menyakitkan hati. Kembali ke masa kini, Joachim mengulangi kebencian yang sama tepat di depan Eftal. Kau sama seperti ibumu, sampah yang bahkan tak memiliki bakat sihir yang layak, makhluk tak berguna seperti kalian tak pantas berada di wilayah ini. Wajah Joachim berkerut penuh kebencian yang meluap, senyumnya mengerikan saat ia menatap tajam ke arah Eftal. Sebenarnya aku ingin saja membunuh ibumu, wanita yang membawa aib besar bagi seluruh keluarga kita. Tapi aku menahan diri untuk sementara. Aku bersedia melampiaskan dan melampaui seluruh kemarahanku padamu, bocah ini. Ia kembali mengambil sikap siap bertarung di tengah halaman latihan sambil menggeram dengan nada merendahkan. Bersiaplah, bocah kotor. Joachim memberi aba-aba dengan nada sombong. Kaulah yang menyerang duluan, dan ini kesempatan terakhir yang akan kuberikan padamu. Di dalam hati, Eftal bergumam dingin, bajingan seperti dia. Orang yang begitu. Melihat Eftal diam saja, Joachim tertawa mengejek lalu berteriak. Hah, apa tanganmu sudah gemetar takut? Seranglah sekarang. Sambil maju perlahan, ia kembali melontarkan kata-kata yang menyakitkan dan penuh niat jahat. Menghubung-hubungkan kebenciannya pada masa lalu ibunya, seolah ingin semakin membakar semangat lawannya, atau sekedar ingin melihatnya hancur. Mata Eftal berkilat tajam. Di balik tatapan tenang tersembunyi tekad yang tak tergoyahkan. Orang yang seperti dia, apakah benar dia adalah keturunanku? Dalam sekejap, ia melesat maju dengan kecepatan tak terduga. Gerakan yang membuat Joachim terkejut dan bahkan belum sempat menyadari apa yang terjadi. Fraser yang berada di pinggir lapangan pun terbelalak, tak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Fraser menatap takjub sekaligus bingung. Meski dia belum menggunakan sihir penguat kekuatan fisik sedikit pun, dia bisa menghindari serangan itu hanya dalam sekejap mata. Joachim berteriak kaget hampir tak percaya, lalu segera menyerang bertubi-tubi. Namun setiap serangannya selalu luput dari sasaran. Semua orang yang menyaksikan mulai berpikir, apakah cerita tentang dia yang disebut-sebut sebagai ahli pedang tingkat tinggi itu hanya omong kosong belaka? Pertarungan berlanjut dengan kecepatan yang semakin meningkat, membuat Joachim makin terdesak. Pertarungan semakin sengit. Suara benturan kayu berdering keras di seluruh halaman. Joachim mulai mengerahkan kemampuan penuhnya, lalu mengaktifkan sihir. Kekuatan penguat tubuh. Ia berteriak penuh percaya diri. Sekarang aku akan menghentikan gerakanmu selamanya. Namun meski kekuatannya bertambah besar, Eftal tetap bergerak luas dan tak terjangkau. Seolah-olah ia sudah mengenal setiap gerakan lawannya jauh lebih baik daripada Joachim sendiri. Keringat dingin mulai membasahi wajah pria yang tadinya begitu sombong itu. Dalam benturan terakhir yang paling hebat, Eftal mendesak maju hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Tekanan serangannya begitu kuat hingga lengan Joachim gemetar tak sanggup menahannya. Debu dan serbuk kayu berterbangan di udara. Di balik latar seperti nyala api yang meledak-ledak, terlihat jelas posisi yang tadinya dianggap tidak seimbang, kini berubah sepenuhnya menjadi keunggulan mutlak di pihak pemuda yang dianggap lemah itu. Joachim terguncang hebat. Napasnya tersengal-sengal dan matanya melotot tak percaya. Apa? Dikalahkan oleh bocah seperti dia? Di balik bayangan yang mengerikan, siluet kerangka tampak menyertai setiap gerakan Eftal, seolah kekuatan yang tak terbayangkan sedang mengalir. Membuat serangannya menjadi tak tertahankan bagi lawan yang dulu merasa dirinya paling hebat. Suara benturan bergema tajam, seolah memecah segala anggapan yang sudah lama terbentuk. Satu ayunan terakhir membawa Joachim terlempar jauh ke udara seperti batu yang terpukul, berputar di tengah pusaran angin yang dihasilkan serangan itu sebelum jatuh keras ke tanah hingga senjatanya terlepas. Di pinggiran arena, para penonton terpaku tak bergerak. Fraser ternganga. Ibunya menutup mulut dengan tangan karena terkejut.
dan sang adipati sendiri berteriak kaget. Tak satu pun yang menyangka hasilnya akan berakhir seperti ini. Seluruh pemandangan yang tadinya penuh kepercayaan diri keluarga ini berubah menjadi kebingungan yang luar biasa. Joachim jatuh terguling di tanah, sementara Eftal berdiri tenang di seberang lapangan. Dengan suara rendah namun tegas, pemuda itu berkata, "Tolong, jangan lagi menghina ibuku. Aku tidak akan membiarkannya berulang kali." Joachim bangkit kembali dengan wajah merah padam karena marah dan malu, menggeram penuh ancaman. "Kau pikir bisa pergi begitu saja setelah melakukan hal ini padaku? Jangan berharap lolos. Kalau kau tidak berhenti mengeluh." Ia hendak melompat maju lagi, namun tubuhnya sudah tak lagi sanggup bergerak secepat sebelumnya. Eftal menoleh perlahan, tatapannya tajam dan dingin seolah menembus segala keberanian yang tersisa di hati lawannya. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat udara seolah membeku. "Jika kau terus berlanjut, aku akan membunuhmu. Apakah kau paham?" Ancaman itu bukan sekedar kata-kata. Ia disampaikan dengan ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Cahaya di matanya menyiratkan bahwa kata-katanya akan benar-benar terlaksana jika perlu. Joachim berteriak ketakutan dan mundur terhuyung-huyung. Keringat dingin mengalir deras di seluruh tubuhnya, hingga ia tak sanggup lagi berdiri tegak. Dalam hati ia bingung luar biasa. Bagaimana mungkin bocah ini bisa bergerak dan bertarung seperti itu? Padahal, selama ini dikatakan tak tahu cara bertarung demi nyawanya sendiri. Semua orang yang melihatnya pun bertanya-tanya dalam kebingungan. Apa sebenarnya yang terjadi pada anak itu? Mengapa perubahannya begitu besar dan tak terduga? Peralatan pelindungnya pun terlepas dan tergeletak di tanah. Tanda jelas bahwa pertarungan telah sepenuhnya berakhir di satu pihak saja. Eftal berjalan mendekati ibunya yang masih terkejut, lalu berkata dengan lembut, "Sudah selesai, Bu. Mari kita pulang." Wanita itu menatapnya ragu-ragu, namun penuh harapan. "Apakah ini benar-benar kau, Eftal yang biasa kita kenal?" Pemuda itu tersenyum cerah dan mengangguk riang. "Tentu saja, ini tetaplah aku yang sama seperti biasanya." Benar sekali. Senyum itu menghapus sedikit puncak kekhawatiran yang sempat menggelayuti hati ibunya, meski perubahan besar yang baru saja ditunjukkan masih membuatnya takjub sepenuhnya. Tangan mereka bertemu dengan lembut. Ibu dan anak saling menggenggam erat. Wanita itu tersenyum lega, lalu berbisik, "Ayo kita pulang, Eftal." Saat mereka hendak berjalan pergi, sang adipati memanggil dengan suara tergagap-gagap. Keringat dingin masih menetes di wajahnya yang pucat karena kaget. Ia berbicara dengan nada yang berat dan tertekan, seolah baru menyadari kemampuan tersembunyi anak itu. "Berusahalah di Akademi Militer tahun depan." Eftal menunduk hormat, tangan di dada dengan sikap sopan namun tegas. "Saya ucapkan terima kasih atas undangan hari ini. Jika ayah berkenan, kami mohon izin untuk pergi." Ibu dan anak itu membungkuk untuk berpamitan. Sementara Fraser yang berdiri di sampingnya mengangguk memberi isyarat. Keadaan yang tadinya penuh ketegangan, kini berakhir dengan cara yang tak terduga bagi seluruh keluarga besar. Di jalanan kota yang mulai gelap, lampu-lampu jalan mulai menyala. Eftal berbicara perlahan, "Bu, maafkan aku." Ibu itu tersenyum lembut dan tertawa kecil. "Kenapa minta maaf seolah-olah kau sudah tua sekali, Eftal? Kau anak yang aneh, tapi menyenangkan." Di dalam hati pemuda itu teringat masa-masa yang telah berlalu, selama 400 tahun hidupnya yang panjang. Namun kini ia kembali merasakan kehangatan yang paling berharga. Ia tertawa ikut bersamanya. "Memang benar, kadang aku merasa seperti orang tua sungguhan." Di rumah kecil yang sederhana namun nyaman, ia berjanji dalam hati, "Kali ini, tujuan utamaku adalah menguasai kembali seluruh kekuatan sihir yang pernah kumiliki, hingga mencapai tingkat sempurna dalam kehidupan ini." Pemandangan luas terbentang di kejauhan. Kerajaan Azul, pusat kekuasaan dan tempat Akademi Militer berada. Cerita akan berlanjut beberapa hari kemudian di tempat yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Sementara di gerbang utama kota yang kokoh dan tinggi, suara perintah menggema nyaring. "Buka gerbangnya." Pintu kayu raksasa yang diperkuat besi berderit keras dan terbuka perlahan. Debu berterbangan,
lalu terbuka sepenuhnya untuk menyambut kedatangan pasukan besar. Di balik gerbang, pasukan berkumpul dengan barisan rapi dan tegap. Perintah terus bergema. Semua tentara, maju jalan. Ksatria kerajaan Azul, bentuk barisan. Terompet dibunyikan dengan suara panjang dan lantang disambut serentak. Siap! Tanda bahwa persiapan besar telah dimulai, dan babak baru perjalanan Eftal semakin dekat. Di jalan-jalan kota yang ramai, warga berkerumun di sepanjang rute, melambaikan tangan dan berteriak dukungan keras-keras saat pasukan kerajaan bergerak maju. Berjuanglah ksatria kerajaan Azul, kalahkan si sialan Gris itu. Hati-hati. Namun di antara kerumunan, sekelompok sosok berkerudung berdiri diam dan waspada. Wajah mereka menyiratkan kekhawatiran yang jauh lebih dalam dari sekedar dukungan biasa. Di kejauhan, di balik tembok tinggi yang mengelilingi kawasan bangunan besar, beberapa sosok berjalan cepat dalam kegelapan, seolah membawa berita penting yang tak boleh ditunda. Kelompok berkerudung itu tiba di kediaman Alkot, lalu berbicara dengan hormat namun terburu-buru. Maaf mengganggu istirahat Tuan pada malam hari, Yang Mulia Adipati Alkot. Di lorong batu yang panjang, mereka menyampaikan laporan lengkap. Seluruh pasukan suci dan tentara kerajaan Azul telah bergerak untuk kampanye militer. Tetapi dari sisi lain, Republik Gris, negara tetangga, juga sudah mengerahkan pasukannya menuju pegunungan Kristo. Adipati mendengarkan dengan cermat, lalu bertanya dengan tegas. Lalu bagaimana dengan gerombolan barbarian itu? Barisan depan kita sudah mengambil posisi pertahanan. Di wilayah sekitar 20 km di sebelah barat daya kerajaan, pasukan musuh berkumpul di padang terbuka yang luas. Di bawah langit yang disambar petir, suasana penuh ancaman dan kekacauan. Di antara mereka, pemimpin yang berwajah buas tertawa licik saat melihat sinyal kilat di langit. Hahaha, itulah tanda yang kami tunggu. Bunuh mereka, bunuh semuanya tanpa sisa. Di tempat lain, Adipati Alkot tersenyum penuh kejam dan puas. Akhirnya, kudeta besar ini benar-benar dimulai. 2 minggu telah berlalu sejak kejadian di kediaman Adipati. Wajah Joachim yang memar dan rusak terbayang jelas sebagai sisa kekalahan itu. Di rumahnya yang tenang, Eftal sedang membaca buku dengan tenang. Dalam benaknya ia berpikir, aku kira mereka akan segera berusaha membalas dendam. Tapi ternyata orang-orang seperti itu hanya berisi keangkuhan kosong saja. Suara ibunya memecah kesunyian. Eftal, sudah waktunya makan. Saat hendak duduk di meja makan, terdengar ketukan keras di pintu. Bisakah kau bukakan pintu itu, Eftal? Aku penasaran siapa yang datang pada jam begini. Baiklah. Begitu pintu terbuka, Eftal tertegun. Di lantai depan terlihat noda-noda cairan gelap dan di ambang pintu berdiri 2 sosok berpenampilan lelah dan penuh debu. Seorang ksatria berbadan besar dan berotot kuat masuk terhuyung-huyung, ikuti oleh Fraser di belakangnya. Ibu Eftal tersentak kaget dan berteriak kecil karena takut. Kedatangan mereka begitu mendadak hingga membuat suasana rumah yang damai berubah seketika. Fraser yang terluka berbicara dengan nada terengah-engah. Kami tidak bermaksud mengejutkan kalian. Mohon maaf atas kedatangan yang tak terduga ini. Ksatria yang lebih tua pun mengangguk meminta maaf sambil memeluk erat gumpalan kain tebal di dadanya. Saat kain itu sedikit terbuka, terlihat bayi kecil yang tertidur pulas di dalamnya, membuat Eftal terbelalak tak mengerti. Bayi? Kilas balik 12 jam sebelumnya di istana kerajaan Azul. Di aula utama, sang komandan memberi perintah tegas kepada seluruh pasukan penjaga. Saat ini sebagian besar pasukan ksatria dan tentara sedang bergerak menuju perbatasan untuk menghadapi negara tetangga. Karena wilayah ibu kota menjadi lebih rentan, kalian pasukan pengawal istana harus menjaga tempat ini dengan sekuat tenaga. Apakah kalian paham? Seluruh pasukan menjawab serentak, siap. Namun kemudian muncul pertanyaan, apakah benar harus membawa bayi itu sampai ke akademi militer demi keamanan? Fraser melanjutkan penjelasannya. Sebenarnya kami mendapat kabar bahwa Perdana Menteri berencana membunuh pangeran pewaris tahta selama operasi militer ini berlangsung.
Lalu diuraikan pula susunan keluarga kerajaan. Putra kedua sempat menjabat raja sementara, saat putra pertama menjabat sebagai Perdana Menteri karena dianggap lebih unggul kemampuannya. Namun, tahta ditetapkan tetap akan jatuh ke garis keturunan putra pertama. Putra kedua tidak memiliki anak laki-laki, sementara putra pertama kini memiliki pewaris laki-laki, bayi yang sedang mereka lindungi. Di balik rencana itu tersembunyi perebutan kekuasaan yang berbahaya. Di ruang tahta yang megah, terbaring bayi laki-laki, sang pewaris tahta yang ditunggu sekian lama. Akhirnya, lahirlah pewaris laki-laki yang mulia Pangeran Mahkota, meski saat ini raja masih menjabat. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Segera muncul kelompok bayangan yang bergerak diam-diam, fraksi yang mendukung putra pertama yang seharusnya berhak mewarisi tahta, tiba-tiba berubah menjadi kelompok pembunuh. Rencana untuk melenyapkan bayi itu mulai tersebar luas dan bahaya kini mengancam nyawanya setiap saat. Kekacauan meledak tiba-tiba. Bahaya, gerombolan barbar dari selatan menggempur ibu kota kerajaan. Ksatria berbadan besar segera mengenali rencana di balik serangan itu. Kau, kepala fraksi putra pertama, Perdana Menteri. Kekacauan luar kota menjadi alasan yang sempurna untuk menyerang dari dalam. Perintah tegas segera diberikan. Cepat, pindahkan Yang Mulia Pangeran Mahkota ke tempat yang benar-benar aman. Ini sangat genting. Pintu dan lorong istana kini penuh dengan penyerbu yang melompat dan menyerang tanpa belas kasihan. Suara benturan dan jeritan menggema di mana-mana. Sang ksatria berbadan besar mengayunkan senjatanya sekuat tenaga untuk menahan serangan. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Di setiap sudut ruangan, para pelayan dan penjaga yang tidak siap diserang secara mendadak. Kekacauan yang telah direncanakan dengan sangat rapi kini berlangsung sepenuhnya. Kaca dan batu-batu dinding hancur berkeping-keping saat serangan terus berlanjut tanpa henti. Ksatria muda dan rekannya saling melindungi, namun kekuatan musuh semakin mendesak. Ksatria berbadan besar terlempar hingga menabrak tembok, sementara ksatria muda berusaha melarikan diri sambil memeluk erat bayi. Satu-satunya harapan yang harus diselamatkan, walau nyawa sendiri menjadi taruhan. Oke guys, cukup sekian spoiler episode 3 From Overshadow to Overpowered, Second Reincarnation of a Talentless Sage. Lebih enak bicaranya yang ini. Untuk episode lengkapnya, kalian bisa tonton setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini supaya kamu tidak ketinggalan spoiler episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.